Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah jamaah masjid ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai taklim, seperti biasa kita mulai marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususan untuk pengarang kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali, man syaraha fi hadil kitab Syekh Muhammad Ihsan Muhammad Dahrun wa sahibu hadal maqam Zaidi Muhammad Amin bin Ada al-Samad wa usulihim wa burihim sabatu kilim majmu'an an-nawda yakbirullahu wa yarhamuhu wa yudhi darajatin fil jannah wa yudhi alaina min barakati masa'an wa rifulina wa fi din wa dunya wal akhirah. Syairillah wa lahumul fatihah. A'udhu ya, sampai mana? Sebenarnya sampai halaman 267. Hah? Tanbihnya udah tanbih. Mangal tanbih. Muhimmah. Enggak. Emang udah itu belum? Belum ya? Oh, belum diomongin. Baru atasnya ya. Itu ini atasnya ngomongin apa? Ceritanya dulu dah tuh dari 263 ya. Wa ma aslus salis. Nah, itu yang dasar yang ketiga. Masalah urusan fi dzikri ma wa'ada wa ada abidul ma'ad ya. Ini tentang menceritakan ataupun menyebutkan hal-hal ancaman dan juga janji Allah di akhirat. Maka itu untuk mengingat selalu ancaman dan janji Allah di akhirat, kita harus ya mengingat 5 kondisi. Pertama, mati, kuburan, kiamat, surga, neraka. Nah, itu kemarin baru mulai mau ngomong mati ya. Pertama tentang kisah mati. Itu terakhir kemarin tentang mati itu ada 2 kondisi. Kondisi yang baik sama kondisi yang buruk. Ini mau yang kedua, kubur. Tapi sebelum kubur masih ngomongin yang mati. Kemarin berkaitan dengan yang di atas tentang muridnya Fudail bin Iyad ya, yang membuat murid terbaik tetapi su'ul khotimah. Ya, sampai situ kan ya ceritanya ya. Udah tahu ya, dia apa hal yang menyebabkan dia jadi su'ul khotimah? Bertemu dalam mimpinya dibilang kan namimah. Ini murid paling pintar tetapi ternyata harus su'ul khotimah karena sering namimah ya, jelek-jelekin temen ngaji. Kedua, malah hasad, dengki sama temen ngaji. Terus juga ada penyakit ya, 3 doang penyakit yang nggak bisa disembuhin, tapi dia ke dukun dan disuruh dukun apain tuh kemarin, suruh minum anggur setahun sekali ya, setahun sekali segelas gitu. Jadi dia setahun sekali segelas minum, disuruh sama tabibnya. Itu kesalahan yang membuat hasilnya walaupun dia murid terbaik tetapi su'ul khotimah karena kelakuannya. Ini dalamnya 267 ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa na'afana barakatuhu fid darin amin wa himmah. Mukallafun mukallif ya, kallafa fa'ala yufa'ilu bahwa fa'il maka bahwa mukallif gitu. Mukallaf Kalau mukallaf kita menjadi tempat atau benda. Enggak maf'ul bisa. Ya.
objek yang dibebani itu. Jadi mukallaf. Kan ada orang-orang yang baru masuk Islam namanya apa? Mu'allaf, bukan mu'alif kan? Ya. Terus juga yang sudah masuk Islam mukallaf. Ya, orang yang dibebani dengan syariat objek. Mukallafun ala arba'ati aqsam. Ya, ada 4. Ya, maksudnya orang-orang dalam kehidupan ini yang di dunia ini. Mukallaf nanti kan artinya ya, definisi mukallaf apa? Orang yang dibebani syariat. Ya. Kita ini manusia sebenarnya adalah mukallaf, orang-orang yang dibebani syariat. Kita disuruh percaya sama Allah dan menjalankan apa yang diperintah, menjauhi larangannya gitu. Itu namanya orang-orang yang dimukallafkan oleh Allah. Ada 4 aqsam, 4 macam bentuk manusia ini yang akan takdir Allah tuh ada 4 manusia, jenis manusia. Al aqsamul awal, ya golongan yang pertama nih bagiannya adalah qaumun ya apa nih? Alaqahumullahu taala li khidmati ya wal jannati. Memang sudah ditakdirin satu kaum nih Allah ciptain untuk menghidmatkan diri kepada Allah dan juga memang ditakdirkan bakal masuk surga. Maksudnya emang orangnya rajin ibadah, hikmah, hitungannya takwa banget sama Allah. Emang diciptain Allah dengan bentuk yang sangat takwa dan juga bisa dipastikan bakal masuk surga. Wahum anbiya, ya. Mereka itu adalah al anbiya wal auliya wal mu'minun wasolihun, itu nabi, ya, wali, mukmin, sama soleh. Orang-orang soleh, orang-orang nabi, nabi-nabi gitu. Ya, itu memang Allah ciptain begitu. Nah kita masuk ke tuh yang penciptaan bentuk ya manusia yang pertama nih. Memang hidupnya dijadikan khidmah aja sama Allah, mengabdi aja sama Allah, dan memang sudah dipastikan dia pasti masuk surga. Itu jenisnya yang begini. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk yang jenis begini ya. Ya. Ya kan apa mukmin, kalau nabi enggak, ya udah habis. Wali bisa jadi, ya bisa jadi, ente jadi wali, wali murid. Ya itu golongan pertama manusia. Wal qasamul tsani, yang kedua qaumun khalaqahumullahu ta'ala li jannatihi duna khidmatihi. Nah ini ada yang begini yang beruntung nih, orang begini bentuknya. Emang kita nggak bisa milih kan, itu takdir Allah. Ada satu kaum yang Allah ciptain emang buat surganya. Ini orang pasti masuk surga, cuma tidak mengabdi kepada Allah. Itu. Ya, wahumul ladzina asyu kufaron, yaitu mereka yang hidup dalam keadaan kafir, orang nggak benar. Ya, summa khatama lahum bil iman. Lalu kemudian Allah mematikan dia dalam keadaan beriman. Ini untung ya mungkin ini enak banget ya. Ini enak banget. Tapi kita tidak bisa milih sih, itu terserah Allah. Kan ada orang gitu nggak benar matinya la ilaha illallah mati surga deh. Tuh, memang ditakdirkan Allah dia pasti surga. Cuma bukan buat khidmat dalam hidupnya. Ya, hidupnya nggak benar. Ya, siapa? Kemarin yang contoh-contoh seperti pensihir yang ya orang-orang Firaun itu, ya kan? Cuma hitungan setengah berapa jam kali itu beriman. Ya, hidupnya dalam kemaksiatan, dalam kekafiran, tetapi tinggalnya di surga. Ini golongan yang kedua. Ya, bagian yang kedua yang Allah ciptain. Ya. Al-faratu, atau mereka orang al-faratu mudata hayatihim, atau mereka adalah orang yang berlampauan batas gitu dalam hidupnya sepanjang hidupnya. Ya, panjang hidupnya kelewatan mulu, ya, di rumah sakit mulu panjang hidupnya begitu. Ya, iya kelewatan mulu. Ya, seumur hidup tuh di hayatihim. Wan hakamu fil isyan, dan mereka tekun tuh, bayangin tekun. Kalau tekun belajar, iya tekun dalam maksiat tuh. Mereka orang-orang yang tekun dalam kemaksiatan. Summa taballahu alaihim indal khatimah. Ya, lalu Allah menerima tabatnya mereka itu. Ya, Allah mentabatkan mereka
alaihim taballahu nih ya, tobat itu dari Allah, makanya Allah yang mengerjakan pemberian tobat dari Allah kepada mereka saat khotimah, lagi mau mati, Allah ampunin, terima tobat pematu. Kalau mereka semua mati ala husnil khotimah ya, mati dalam husnul khotimah. Ini kan, ini jangan diharapin, maksudnya itu urusan Allah, makanya pengen enak begini nih ya. Kalau lagunya slang nih, lagu slang gimana? Muda kaya raya, muda boya, tua kaya ya, mati masuk surga ya. Itu enak tuh. Ini yang masuk nih kedua, slang kali masuk ya. Ya. Tapi kan ini untung-untungan, kita nggak pernah tahu. Ya. Dan kenapa bisa begitu? Urusan Allah, serah Allah. Ya, dia yang punya makhluk, serah dia mau masuk surga modelnya gimana. Ya, kalau yang pertama kan tadi kan wajar, emang orang benar terus surga. Ini nggak benar, tapi surga. Itu bagian keduanya. Ya. Mana tuh? Contohnya kan itu wa tauba wal ihsanu kah saharati fir'auna. Ya, seperti tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Itu kan apa namanya? Cepet ya, maksudnya cuma beberapa menit apa jam gitu. Setengah hari masuk ke Islam, nanti surga, enak banget ya. Tapi mati, mau nggak? Ente masuk surga? Mati dulu. Nggak mau juga. Kalau mati sekarang lagi ngaji nih, taklim, mati surga pasti jaminannya. Mati mau nggak? Tuh, kagak mau. Kan mesti masuk surga lewat pintunya mati. Nah, kalau nggak masuk pintunya gimana cara masuk ya? Pintunya surga mati dulu. Itu mau nggak? Ini lagi taklim deh. Yakin taklim itu ya jihad jatuhnya. Orang mati jihad surga langsung. Mau mati ban itu deh. Duh, mati. Sekarang yang penting surga. Tadi dulu surganya begitu. Ya. Ini kan dia langsung mati tuh. Wal qasamu salisu. Ya, yang ketiga nih golongannya adalah qaumun khalaqahum la li khidmati. Orang yang emang Allah ciptain bukan untuk menghikmat kepada Allah dan juga nggak masuk surga, bukan buat masukin di surganya. Ya, mana tuh? Wa humul kufarul ladzi yamutuna alal kufri. Ya, yaitu orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran mereka. Ya, terus-terusan nggak husnul khotimah, matinya nggak tobat. Hurimu fid dunya na'imal iman. Allah mengharamkan, diharamkan Allah atas keimanan di atas bumi, nikmatnya iman mas. Wa fil akhirati yu'adzibuna bil adabi wal hawa. Dan di akhirat diazab sama Allah. Ya, dan dihinakan. Ini golongan yang emang kafir totok nih, kafir totok. Ya. Ya, adalah begini, orang enggak benar, orang bermaksiat, matinya juga su'ul khotimah. Udah, ini banyak yang begitu gitu. Ini kelompok yang ketiga, nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai kita termasuk golongan itu. Dan juga jangan termasuk golongan yang keempat nih yang lebih menyakitkan. Ya. Wal qasamu rabi qaubun khalaqahullahu ta'ala li khidmatihi dunal jannati. Ini enggak enak nih yang begini, kebalikannya. Allah ciptain dia untuk berkhidmat kepada Allah tetapi bukan masuk surga. Ya, enggak diciptain buat masuk surga. Khawatir ini kena di kita, bener banget dari dulu nyembayang mulu tapi bakal neraka juga. Kenapa bisa begitu? Ya, hatinya bukan buat Allah, riya, sombong, bangga diri, pengen dihormatin, pengen dimuliain, wirid terus biar duit banyak, oh gitu. Nah, wirid kan buat mendekatkan diri sama Allah. Ini nih yang kadang-kadang jadi kelihatan khidmat, cuma sebenarnya hatinya bukan buat Allah, akhirnya neraka juga. Ya. Duna jannati wa humul ladzina kanu amilina bi taatillah. Itu nih orang-orang yang beramal dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Melakukan kegiatan taat kepada summa makarabihim. Ya. Lalu Allah membuat tipu daya pada mereka, ini yang baik yang begini negeri. Ya. Apaan? Ya itu banyak yang kayak kemarin kan di awal-awalnya Nabi Adam aja ditipu daya sama Allah dengan makan buah khuldi. Terus iblis ditipu daya dengan disuruh sujud sama Adam. Cuma mau ngetes
ego nggak orangnya? Nyata ego ini ngeri. Makanya malaikat langsung bilang, ya Allah, janganlah engkau tipu daya aku seperti engkau mentipu daya iblis. Dia ibadah ribuan tahun dan dia paling benar, paling soleh, Azazil namanya awalnya. Dan udah gitu paling banyak ilmunya. Lalu engkau tes. Nah, tipu daya Allah ini nih, tes ibadah yang sekian banyak ribuan tahun dengan keilmuannya dia punya, dia tawadu nggak? Gue coba suruh dia sujud sama makhluk yang baru gue bikin, Adam. Ternyata dia bilang, siapa dia? Gitu, baru lu ciptain, gue udah ibadah. Kata Allah, kan? Ya, langsung dilaknat. Ini melihat kisah itu, Jibril mengatakan, ya Allah, jangan kau tipu daya aku seperti kau tipu daya iblis. Di tes-tes ini yang ngeri, ya. Kita jangan nampin ya, makarullah, makarabbi. Ya, Allah khairul makirin soalnya. Allah paling jago bikin tipu daya. Ya, jangan kita terperdaya dengan ya sesuatu yang sebenarnya itu bisa menjatuhkan kita. Misalnya kita nih orang yang udah hidup sederhana, kita jadi orang yang baik. Lalu Allah bikin kita jadi kaya, itu dites ternyata. Ternyata pas kaya kita nggak benar. Ini hati-hati. Ya, makanya doa seperti Sufyan Ats-Tsauri itu, ya Allah, jadikanlah aku orang yang pantas kaya. Ya Allah, jadikanlah kalau emang itu aku banyak materi itu jauh darimu, maka jangan terlalu banyak ya Allah. Itu kan doanya umat, asalkan dekat kepadamu. Makanya mereka ya takut gitu, Allah kasih tipu daya tes-tesannya. Nih, itu nih yang kayak gini kan ngeri. Hidupnya berkhidmat, tetapi ditakdirkannya bukan ke surga. Kenapa? Mereka hidup dalam ketaatan kepada Allah, kemudian Allah memberi tipu daya kepada mereka, para pataradu ya anbabillah, maka mereka justru malah jadi keluar dari pintu Allah, jadi justru keluar dari jalan Allah dan kena tipu daya Allah. Min ibadatihi, daripada mengibadahi Allah. Faqala bi barakatihi pama mana tuh? Mana sih hilang? Ke atas ya masih. Wa matu alal kufri, lalu mereka mati dalam keadaan kufur. Ini kama hukia. Nah, ini ada suatu cerita, ada cerita tentang Barsison. Ya, pernah dengar gak ceritanya? Kalau yang pernah baca kitab-kitab kuning tipis ada di ini. Cuma kalau pernah dibikin filmnya mas ngelorong waktu. Kalau yang tahu episodenya mungkin ingat. Apa nonton aja, mau dengerin dan ceritanya ada. Ya, kayaknya juga sering dengar sih kayaknya. Kama hukiya anna Barsison al-abid, si ini orang yang si pengibadah, ya tukang ibadah abid. Karena lahu situna alfan minal talami zati. Dia punya 6.000 ya 60.000 murid. Itu banyak banget, yang ngurusinnya itu mana tuh? Wakanu yamsuna fil hawa. Ya, murid-muridnya bisa jalan di udara. Ini Harry Potter apa gimana ceritanya? Gitu. Murid-muridnya ya sakti, apalagi dia nya kan gitu. Ya. Bibarakati, karena keberkahan beliau. Nih, Barsisonnya punya kemuliaan atau karomah luar biasa. Murid-muridnya aja jadi bisa terbang gara-gara ada dia, keberkahannya dia. Famata kafiron, tetapi ini Barsison matinya kafir. Ngeri ya? Ya, seorang yang guru ulama yang segitu mulia, sakti, karomah, muridnya banyak, bahkan muridnya jadi sakti gara-gara karomahnya dia, tapi ini orang matinya kafir. Ini mengerikan banget. Itu yang dibilang hidupnya khidmah sama Allah tapi di neraka. Ya, nauzubillah, ini dikatakan kita berlindung kepada Allah min zalik. Wa kana ya'budun, ceritanya gimana? Wa kana ya'budullah ta'ala hatta ta'jabatil malaikah. Tuh. Ya. Dia beribadah kepada Allah ya, sampai malaikat aja takjub dengan ibadahnya ini orang. Malaikat takjub. Min ibadati faqala Allah ta'ala limaza ta'jibuna ajaba ya ta'jabun ta'jab. Kenapa kalian ta'jabuna min
takjub gitu. Kata Allah, malaikat lo ngapa pada takjub sama dia? Ini a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa yang kau nggak tahu. Maksudnya endingnya nih orang Allah udah tahu, nggak usah pakai takjub. Ya kan, kalau malaikat nggak tahu ke depan akan kayak gimana, Allah udah tahu. Malaikat lagi ngeliat ibadahnya itu orang basison takjub. Kata Allah, nggak usah takjub, lo nggak tahu endingnya dia. Gitu. Endingnya neraka. Kalau malaikat tahu loh neraka. Aneh juga orang segini benernya endingnya neraka. Ya kafir maksudnya. Ya kata Allah, kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Kalian tidak tahu. Fi ilmi annahu yakfur. Di dalam keilmuanku, kata Allah, dalam ilmuku bahwa sesungguhnya ini orang kufur. Wa yadkhulun nar, dia pasti masuk neraka. Abadan, abadal abidin, selama-lamanya. Ya. Dengar Allah ngomong begitu, pasami adzalika iblis wa alima ana halaka ala yadi. Ya, iblis mendengar itu bahwa Barsison ditakdirkan Allah masuk neraka. Iblis mikir, wah ini pasti gara-gara gue yang menangani. Itu dia, akhirnya dia lah yang turun tangan. Memang dia ini orang disesatkan langsung iblis ya. Wajar kalau kemuliaannya segitunya, lawannya iblis sudah ya. Kalah tapi dia sama iblis. Baja'a ila saumaati, ya, lalu dia datang ke tempat pertapaan tempat ibadahnya dah ya. Si iblis datangin tempat ibadahnya Barsison lagi duduk biasa, tempat kholahnya mungkin. Ala sibihi abidin, ya, seperti seorang abid. Dia berwujud manusia kayak orang lagi ibadah juga. Jadi dia, ya, Barsison duduk di sini, dia agak belaga duduk di belakangnya gitu. Duduk di belakangnya belaga ibadah juga. Ini kan ceritanya dia berbentuk manusia si iblisnya. Itu. Qad labisal masuk, ya. Dia masuk masuha? Dia pakai pakaian baju yang tenun, yang kasar, baju jelek lah hitungannya si iblis ini. Ya. Panadahu faqala Barsison. Lalu memanggilnya. Si iblis manggil si Barsison. Lalu Barsison dibikin baji gitu kali ya. Haji Hussein kan. Ya, terus Barsisonnya nengok gitu. Mana anta gitu. Siapa lu gitu. Mau ngapain ke sini? Mau turidu. Apa yang lo mau? Mau ngapain gitu. Faqala ana abidun. Ya. Aku nu'aunan laka. Ya. Aku adalah orang yang ya, abid juga, pengen ibadah gitu seorang. Aku pengen minta tolong lakaan ibadatillahi ta'ala gitu. Maksudnya ajarin saya gitu untuk ibadah kepada Allah. Ini kesannya kayak iblis nih, kayak orang merasa bodoh. Saya pengen ibadah, ajarin saya dong caranya ibadah kepada Allah. Gimana caranya, Barsison? Iya, ntar saya ajarin gitu. Ibadah aja begitu, kalau gitu gituin aja. Nah ini langsung dikatakan Barsison, taqalah lahu Barsison, man arada ibadatallah ta'ala fa innallaha yakfihi sahibaha. Ya, siapa yang pengen ibadah sama Allah, Allah akan mencukupkan kemampuannya. Udah jalanin aja, enggak usah takut. Pasti sesanggupnya aja, maksudnya gitu. Sesanggupnya aja ibadah. Kata Barsison. Faqama iblis, lalu iblis, oke deh saya ibadah gitu, kata iblis. La'anahullah ya'budullah salasa ayamin. Dia ibadah akhirnya di tempat itu selama 3 hari, lam yanam walam yakul walam yashrab, nggak makan, nggak minum, nggak tidur 3 hari. Ibadah aja yang namanya iblis ya. Tidur kapan? Faqala Barsison, lalu Barsison ngelihat gini, ana afturu wa anamu wa akulu wa asrabu wa anta la ta'kulu wa inni abitullaha ta'ala mi'atain wa isrina sana wala aqdiru ala tarakil akli wasyurbi gitu. Aku ini buka puasa gitu, makan maksudnya. Aku tidur, aku minum, makan, aku minum. Tetapi engkau ibadah 3 hari, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Ya, aku sudah beribadah kepada Allah sampai 220 tahun.
Imam Ahmad juga nih Barsison umurnya berapa ya? 220 tahun aku ibadah kepada Allah, katanya Barsison. Gue nggak bisa kayak lo gitu. Lo bisa tuh 3 hari kagak, gue belum pernah ibadah nggak makan nggak minum sampai 3 hari. 200 tahun, 220 tahun gue udah ibadah, kata dia gitu. Gak bisa gue kayak lo. Gimana caranya tuh ibadah kayak begitu? Luar biasa lo gitu kalau kata Barsison. Padahal lo ibadah gue yang ngajarin gitu. Ya, pama hilati. Ya aku nggak tahu caranya. Hatta isyirul mislak. Ya, maksudnya gimana? Gue nggak ngerti caranya bisa ibadah kayak lo, khusyuk banget begitu sampai nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Ya, gue belum bisa mendapatkan ibadah dengan cara kayak lo begini, begitu kalau kata Barsison. Nah, ngomonglah iblis, sekolah izhab fa'silaha ta'ala summa tabah. Gitu. Kamu harus melalui metode satu kalau mau bisa kayak gini. Pergi dulu, berbuat maksiat dulu kepada Allah, baru bisa kayak gini. Gitu kata dia. Kalau lo belum pernah melakukan dosa, lo nggak akan pernah bisa ibadah kayak gue. Gitu. Ya, fa innahu rahimun. Allah pasti maha penyayang. Setelah kita tobat pasti diterima gitu. Kita maksiat aja dulu. Hatta tajidah halawatal ta'ah. Sampai kamu bisa menemukan nikmatnya ketaatan. Karena kamu harus melakukan kemaksiatan dulu. Ya, gak bakal bisa kamu menikmati ketaatan ini tanpa kamu pernah berbuat salah. Emang berat ya. Ini udah iblis soalnya. Ya kalau kita kadang-kadang ngomong, ya nggak enak kalau juara nggak pakai perjuangan, gitu. Ngangkat pialanya juga nggak enak. Tapi kalau berjuang berat capek, ngangkat pialanya beda. Ya kerja capek-capek banget ya, dari pagi sampai siang baru ngerokok tuh, set lain rasanya tuh rokok ya. Karena ada perjuangan ya. Kalau dari pagi duduk kayak ngerokok ya, helah capek lah ngerokok gitu. Tuh maksudnya begitu tuh omongan iblis. Harus lo lakuin salah dulu, baru nikmat ibadah. Gitu. Bener juga begitu ya. Kalau kita juga begitu kan. Bener juga tuh. Gitu. Ya sekelas ini kan bukan orang sembarangan. Tertipu juga. Kaulah kayak Pak Usi. Kata dia, bagaimana aku bermaksiat kepada Allah? Gitu. Ba'da an abadtu kada wa kada sanatan gitu. Setelah aku ibadah begini-begini selama tahunan gitu. Gimana caranya? Gue udah, maksudnya gue jadi orang soleh begini udah lama, gue jadi orang baik, susah gue berbuat jahat gitu. Ya Arif gitu, nggak mungkin dia bisa begitu gitu. Ada dia orang baik ceritanya, anak buah soleh bukan anak soleh. Gitu, dia kan mengatakan ya udah biasa jadi orang benar terus jadi orang jahat susah. Emang Andi gitu kalau kata dia nih, emang Andi gitu. Ya, dia sulit, bingung. Pakola iblis ngajarin buat jahatnya karena dia sulit berbuat jahat. Faqala iblis al insanu iza azat aznaba yahtaju ila ma'ziratil wal maghfirati. Seorang hamba manusia tuh kalau kata iblis gitu. Jikalau dia itu berbuat dosa pasti butuh pemaafan dan ampunan dari Allah. Faqala ya maksudnya minta maaf aja sama Allah. Maksudnya manusia tuh salah pasti Allah mau kok ngampunin. Nggak usah takut salah aja gitu kalau kata iblis. Pak Aizan bin Tas tusiru alayya. Ya, dia nanya nih, dosa apa yang ya bisa diisyaratkan kepadaku, maksudnya gue mesti ngerjain dosa apa ya? Begitu nanya. Amin. Ini anak orang yang tadi ibadah 3 hari. Namanya iblis gitu. Qala az-zina gitu kata dia, zina aja gitu. Qala la af'alu kata dia, enggak, gua enggak mau kalau zina gitu. Qala iblis bilang lagi, taqtulu mu'minan gitu. Taqtulu kafirun sih masih mending. Taqtulu mu'minan di sini. Bunuh orang mukmin dah gitu. Qala la af'alu, aku enggak mau gitu. Ya, qala tasrabu muskirat. Minum-minuman memabukkan aja dah. Bi annahu ahwanu, karena itu lebih ringan kalau kata dia. Ya kata iblis. Ya, wa hasamakallaha wahdah. Ya, dan ini juga enggak ada urusannya sama orang lain kecuali sama Allah doang. Kan gitu. Ya zina kan sama orang ada urusan. Bunuh apa lagi. Nah, kalau dia bilang nah ini kata iblis
minum aja dah, ente kalau minum kan urusan ente nggak ada sama manusia, amin sama Allah doang, cakep. Itu langsung kata iblis. Oke. Qala aina ajidu, kalau kata dia nanya sama iblis, terus di mana saya bisa dapat minuman keras? Nah tanya aja Oja, gitu kalau gitu deh. Nggak kenal kali ini nih, ini nggak kenal Oja nih. Gitu. Apa ya? Hanya jenal aja. Ya, kata iblis, qala izhab. Nah iblis nggak kenal juga berarti. Ini iblis kenalnya orang sono. Izhab ila qaryati kata, ya tuh katakan dikasih tahu nih, ya negerinya apa? Mas Dina sono ke Kemang, gitu. Ini Korea doang, ya kota ini, gitu doang, nggak disebut, karena gibah kalau disebut ya. Korea Kemang maksudnya. Bisa aja gitu. Ya kan dia lagi nyaru ini. Ya, datanglah ke kota ini gitu. Kemang namanya gitu. Gitu. Lalu fadzahaba, lalu jalanlah si Barsison. Nah kalau punya anak namanya Ahmad Barsison gitu. Keren. Itu. Lalu dia pergi faro'a imra'atan jabilatan. Dia ngelihat perempuan cakep, yang dagang yang cakep. Nah, ini masalah nih kalau buat Arif kan gitu. Kalau buat Rizky langsung beli. Kalau Arif nggak jadi. Nggak jadi dah gitu. Takut ya kalau sama cewek. Mendingan ngeliat setan dia daripada ngeliat cewek cantik gitu. Ya, gitu. Jadi yang dagang perempuannya pas taruh minha. Akhirnya dia beli tuh sama tuh cewek. Ya, beli minumannya minha al-khamara. Pasaraba wasakara, lalu dia minum dan dia mabok. Wazana biha. Tuh, akhirnya karena itu perempuan habis dia beli tetap di sampingnya, gitu. Dia minum, dia mabok, dia enggak tuh perempuan. Gitu. Aku nggak ngerti lo, kalau lo ngerti aja gitu. Ini nggak ngerti ya gitu. Ya, yang kita kali begitu dah, gue nggak ngerti. Pokoknya ada di sampingnya gitu. Ya, itu akhirnya dia mabok, dia main sama itu perempuan yang cakep tadi. Gitu. Padahal khala alaihi zaujaha. Nah ini tapi enggak ya kalau hitungannya. Itu kan emang dia kerja, ini nggak kerja dah. Lalu masuk lakinya nih perempuan. Ya. Marah kan lihat bininya melakukan sesuatu, sesuatu sama laki orang lain, laki orang lain sama orang lain, gitu. Ya, fakotalahu. Tetapi berantem dibunuh sama Barsison. Nah ini jadi tiga-tiganya dikerjain yang disuruh iblis ya, minum, sama zina dan membunuh. Lalu summa inna iblisa tamassala fi suratil insani wa sa'abihi ila sultan. Emang jahat banget iblis emang. Lalu iblis berwujud manusia lagi untuk mengadu kepada negara, pemerintah, bahwa Pak pemerintah bingung. Di sana ada kampung namanya Kemang, ada orang habis begini-begini terus dibunuh. Gitu. Tangkap tuh orangnya, gitu. Bayangin, yang nyesatin dia, yang lapor dia. Makanya kalau iblis bisa kelihatan, kita cekek aja gitu. Makanya kalau kita tahu setan bisa kelihatan, kita aja berantem aja. Emang itulah musuh kita, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Permusuhan nyata maksudnya bukannya dia kelihatan, maksudnya nggak akan ada istilah baik sama sekali sama kita. Kebaikannya setan pasti tipu daya. Gitu. Jadi yakin nih, karena Allah bilang innahu lakum aduwwum mubin. Dia itu musuh yang nyata. Nyata bukan wujudnya, nyata-nyata musuh. Maksudnya Allah, sebaik apapun setan jangan pernah percaya. Ya, cuma masalahnya nggak kelihatan ya. Nah ini kan kelakuan iblis. Bayangin dia menyuruh orang berbuat dosa terus membunuh, dia yang laporin. Ya, Pak akhadahu, lalu pemerintah itu ditangkap dari sama polisi. Sultan ini polisi aja dah ya. Ditangkap polisi. Walajal dahu dan jilid. Jilid. Emang fotokopian dijilid. Jilid artinya apa? Jilid. Hah? Jilid dirajam lah. Bil khamri. Karena minuman keras dia di jildun. Ya. Di rajam apa sih? Cambuk ya? Cambuk. Sabit. Rajam di yang kalau cambuk. Enggak bahasa Arabnya, pecut.
Ya. Itu lalu ya hukumannya itu di jildahu lil khamri, dia dihukum karena minuman keras ya. Lalu sama Nina jildatan ada berapa 80 ya 80 dipecut gitu. Cambuk walizina mi'atah jildah, dan buat berzinahnya 100. Ini kok hukumnya 100. Oh dianya kan belum kawin ya. Tapi perempuannya ya dianya belum kawin. Nggak tahu deh kalau belum. Kan kalau yang punya istri memang mati. Kalau yang masih bujang 100 kali dicambuk ya. Wa amara bis salabih, dan juga setelah itu diperintahkan untuk digantung, disalib. Habis itu disalib di ajli dam, karena membunuhnya itu. Jadi homernya juga udah dihukum, minum kerasnya, perzinahnya udah dihukum, habis itu dia hukuman ketiga tentang pembunuhan disalib. Ya. Salib kan sampai mati udah. Ya. Kan disalib dibiarin mati, bukan dibunuh. Disalib tuh mau digantung dong udah sampai mati. Tapi ditusuk-tusuk biasanya biar keluar darah. Paling 3 hari 4 hari baru mati begitu. Disalib itu kan diemin hidup, bukan udah mati disalib enggak. Salib itu hukuman disalib itu dipantek tuh pakai tangannya di sini. Itu dijemur aja. Tapi kadang ditusuk-tusuk dulu perutnya biar keluar darah. Matinya mati kehabisan darah. Gitu, itu ngerinya hukuman salib ya. Nabi Isa yang kalau kata orang-orang zaman Nabi Isa ya. Lalu dia disalib, falamma suliba jaa ilaihi iblisu fitil kasurah. Ya, ketika dia disalib tuh ya, datanglah iblis dengan rupa yang tadi lagi ngelapor ke polisi gitu. Melihatin dia lagi disalib. Gitu. Lihatin tuh, ditengokin juga sih ya sama iblis ya. Ditengokin, dilihat, lalu faqala kaifa tarahalaka gitu. Kata iblis, bagaimana kondisi kamu? Ditanya gitu sama iblis. Setelah hitungannya dulu ya awalnya disuruh berbuat dosa dulu, nanti baru ibadah kepada Allah. Nah sekarang gimana nih? Ente udah banyak berbuat dosa, mana baliknya? Faqala man ata'a qarinasu fahalahu kada. Ya, dia malah bilang, si Nasison malah bilang, siapa yang punya teman dekat atau taat pada teman dekat yang nggak baik, beginilah kondisinya. Ya hitungannya dia bilang, gue salah berteman, gue teman sama iblis gitu. Jadi itu namanya, siapa yang dekat sama teman taat sama teman dekat yang merusak, ya begitulah keadaannya, hancur hidup. Jadi jangan pernah taat sama teman yang merusak. Kondisinya pasti kita rusak. Faqala iblis, kunta fi ibadatika mi'ataini wa isrina atas salatuka. Ya. Kamu, kata iblis, kamu di dalam ibadah kamu 220 tahun hingga kamu sholat tuh kayak sampai hingga hari ini kamu aku buat menjadi disalib. Ya, palau aratta aratta anzaltuka qala uridu wa tika ma turid. Dia bilang, mana sih kata iblis nih, kamu sudah ibadah 220 tahun hingga kamu ya aku jadiin kayak begini hasilnya ya. Dengan dia udah tahu nih, ternyata iblis, kamu jadinya akhirnya disalib kayak begini gitu. Kalau kamu pengen aku turunin gitu, aku bebasin dari semua ini, mau nggak gitu? Kalau uridu wa a'taika ma turid, aku mau. Maksudnya dia mau diselamatin namanya iblis dari hukuman-hukuman ini. Mau nggak kata iblis gitu? Dia jawab mau. Kalau kata Nasison bilang iya, maka aku akan taat kepadamu gitu, apapun. Olah kata iblis nih, kalau kamu memang mau aku selamatin, aku tolong,
usjudli sajadatan, sujudlah kamu dengan satu sujud aja kepadaku. Gitu. Disuruh sujud kepada iblis. Lalu dia bilang, "Faqala kaifa asjudu alal hasbi?" Bagaimana aku bisa sujud? Aku dipantek di sini. Gitu. Kan dia lagi begitu. Gimana gua sujudnya? Padahal dia udah nyerah tuh, dia mau tuh mengabdi kepada iblis. Qala bil imai, pakai isyarat aja. Gitu kata iblis. Fa'auma bira'sahu. Ya, lalu dia bira'sihi ya. Maka dia melakukan dengan menggerakkan palanya, menandakan dia sujud kepada si iblis. Lalu sajidan pakabaro, ya, tanda dia sujud. Karena dia nggak bisa disujud karena dipantek, disalib, jadi palanya doang dia mengaku dia sujud kepada ibu. Maka jadilah dia kafir. Ya, naudzubillah min dzalika. Kita berlindung karena habis itu mati kan. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Falamma kafara qala syaitan. Setelah dia kafir, setan berkata kepadanya, "Inni bari'un minka, inni akhafallaha rabbal alamin." Ini ayat di ayat Quran ini. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini bari'un gitu. Aku terbebas dari urusan sama kalian wahai manusia. Sesungguhnya aku juga takut kepada Allah. Gitu. Ya, kita udah disesatin sama dia, terus kita minta tolong sama dia. Wait, kata iblis, ya enggak, sorry, urusan masing-masing di akhirat. Gua aja takut sama Allah. Gitu. Ya, karena ada suatu ayat dikatakan orang-orang di akhirat itu bertanya, ya Allah, kami harus disesatkan dan kami harus masuk neraka gara-gara setan ya Allah. Mereka sudah menguasai kami sehingga kami menjadi sesat seperti ini. Siksalah mereka ya Allah. Kata setan, wahai Allah, Engkau yang menciptakan kami cuma Engkau kasih kemampuan hanya untuk membisikkan mereka. Kami tidak bisa gebuk, kami tidak bisa megang. Mana mungkin sesosok yang cuma bisa membisikkan bisa menguasai manusia. Itu jawaban iblis. Sesungguhnya mereka saja dengan bisikan kami terasa dikuasai. Oh, baik ya. Ini ngeri. Ya. Kita ngakunya orang Indonesia, kami dikuasai setan ya Allah, sehingga kami sesat dan kami masuk neraka. Setan bilang, kagak, gue gak bisa nguasain lo. Nah, mana mungkin bisikin doang bisa nguasain. Mereka aja terpengaruh dengan bisikan kami, seakan-akan terasa dikuasai kami. Ini yang harus kita renungin, kisah-kisah yang seperti ini. Sampai sini aja, insyaallah manfaatnya di hadratin Nabi Syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma arhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma birahmatikal wasi'ah arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.